Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Nurmala Heratul Aisofi, yaitu akan mereview buku terkait dengan tugas yang telah diberikan. Yaitu di sini judul buku yaitu Sosiologi Hukum, nama pengarang Dr. Haji Suryansah Murhaini SH MH, tempat terbit Yogyakarta, nama penerbitnya yaitu Laksbang Justitiah, tahun terbit 2011, dan ketebalan buku kurang lebih 3,5 cm. Baik, seperti itulah tampilan buku yang saya review, yaitu cover depannya. Yaitu selanjutnya antaran buku. Buku ini membahas sosiologi hukum sebagai salah satu disiplin dalam ilmu hukum. Pembahasan buku ini dimulai dari pengertian, pokok kajian, dan kegunaan sosiologi hukum. Di samping itu dibahas pula tokoh-tokoh sosiologi dalam lintasan sejarah, aliran, dan tipe hukum. Hukum dan perbuatan sosial, hukum dan kekuasaan, penegakan hukum, serta postmodernisme hukum. Buku ini perlu dibaca oleh akademisi hukum sebagai referensi dalam memahami sosiologi hukum. Di samping itu, buku ini juga dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum dalam memahami pelaksanaan atau penegakan hukum dalam masyarakat, pengaruh kekuasaan terhadap hukum, serta hukum pada era postmodernisme. Buku ini juga sangat berguna sebagai penambah referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan perguruan tingginya, khususnya bagi yang mempelajari mata kuliah ini. Sebagai pengantar, buku ini sangat perlu untuk mengenal lebih dalam terkait dengan sosiologi hukum tersebut. Selanjutnya, isi buku. Buku ini berjudul Sosiologi Hukum, yang merupakan hasil olah pikir dan kajian penulis terkait keberadaan hukum di tengah masyarakat. Pembahasan buku ini diawali dari zaman Yunani kuno sampai zaman kontemporer pada saat ini. Materi yang dibahas dalam buku ini terdiri atas 8 bab yang mengupas tuntas sosiologi hukum dan penerapan nilai-nilai keadilan dari masa ke masa. Diawali dari bab 1 sebagai pendahuluan yang menjelaskan definisi sosiologi hukum, pokok kajian sosiologi hukum, dan kegunaan sosiologi hukum. Pada bab 2 dibahas para tokoh perintis dan peletak dasar bagi pengembangan sosiologi hukum, dan pada bab selanjutnya dibahas aliran-aliran sosiologi hukum, tipe hukum, hukum dan perbuatan sosial, perubahan sosial, pelaksanaan hukum dalam masyarakat, hukum dan kekuasaan, dan yang terakhir tentang postmodernisme. Tetapi kali ini lebih difokuskan hukum sebagai sistem nilai sosial yang berkaitan dengan bab 5, yaitu hukum sebagai sarana pengatur masyarakat atau social control. Banyak penyimpangan terjadi di masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Banyak perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan keteraturan sosial atau social order, seperti tawuran antar geng, hubungan seks di luar nikah, pemakaian narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengendalian sosial, yaitu untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat. Kondisi ini dapat diwujudkan jika ada keserasian atas perubahan dan stabilitas yang ada dalam mampu menciptakan. Cara-cara yang dilakukan antara lain melalui persuasi dan koersi. Dari sejarah pendapat para ahli hukum dan sosial tentang fungsi hukum, ada beberapa kecenderungan untuk menganggap hukum sebagai salah satu sarana pengendalian sosial atau social control. Kontrol sosial atau social control adalah ketaatan yang mengartikulasikan kerangka bertulang kokoh tatanan sosial, dan sementara masyarakat atau negara seringkali memaksakan hukum
juga menerima kebutuhan untuk minoritas bijak atau elemen organisasi yang berbeda dari mayoritas populasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial melalui penegakan hukum. Kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggota yang membangkang. Kontrol sosial ini juga diasumsikan sebagai istilah yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk melakukan pembinaan terhadap individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Mekanisme sosial kontrol yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk melakukan pembinaan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dari kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Taannya tidak sama dalam satu masyarakat sederhana dengan masyarakat yang kompleks. Pendidikan dan hukum adalah sarana yang sangat ampuh dalam pengendalian sosial. Sopan santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dengan orang tua, tapi mungkin dalam hubungan masyarakat di pasar belum tentu berkesan. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non-institusi, secara lisan dan simbolik, dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman atau imbalan, serta secara formal atau informal. Ada beberapa cara untuk pengendalian sosial tersebut. Yang pertama, cara pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian sosial melalui institusi yaitu melalui lembaga yang ada dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga agama, lembaga politik, ekonomi, dan keluarga. Cara pengendalian sosial non institusi adalah dengan cara pengendalian sosial di luar institusi yang ada, yaitu seperti sekelompok massa memukuli copet di kriminal, mahasiswa mengucilkan teman-temannya yang terlibat narkoba, dan seseorang mendamaikan dua orang yang terlibat perkelahian. Kemudian yang kedua, pengendalian secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Cara ini juga disebut dengan cara pengendalian sosial persuasif yang menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian secara lisan ini dilakukan dengan mengajak orang mentaati aturan yang berlaku dengan berbicara langsung dalam bahasa verbal, sedangkan pengendalian simbolik dapat dilakukan sedangkan pengendalian simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk, bahkan dan iklan layanan masyarakat. Cara pengendalian sosial dan kekerasan yaitu koersif, yaitu dengan ancaman berupa fisik agar si pelaku jera dan tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian sosial imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan atau bersifat preventif, yaitu pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Sedangkan cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif, yaitu cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran yang terjadi. Kemudian cara pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian formal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang melakukan aturan-aturan resmi seperti lembaga peradilan dan kepolisian. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak memiliki aturan tertulis. Yang kelima itu pengendalian sosial melalui sosialisasi. Apabila suatu sistem kemasyarakatan ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai norma sosial yang mengatur hidup dalam masyarakat tersebut.
Kemudian yang keenam, pengenalan sosial melalui tekanan. Untuk dapat diterima dalam suatu kelompok, seorang warga masyarakat berusaha untuk mengikuti nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tersebut. Tujuan diciptakannya social control agar anggota masyarakat mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam praktik masyarakat. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang diselenggarakan oleh masyarakat selalu diselaraskan dengan nilai-nilai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Kemudian akhiran buku. Sebagaimana yang telah dianalisis di atas, maka hukum merupakan sarana pemaksa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Tetapi fungsi hukum tidak hanya untuk pengendalian masyarakat saja. Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang hukum dan dipersoalkan, dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya sehingga sulit untuk dibedakan secara tegas, akan tetapi adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa kedua fungsi adalah penting semata-mata untuk mengatasi masalah. Kemudian komentar buku dari saya. Menurut saya bagian yang paling menarik yang saya baca yaitu tentang pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non-institusi, secara lisan, simbolik, dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman imbalan serta secara formal atau informal. Karena yang saya tahu hanya institusi sama institusi, ternyata ada beberapa pengendalian sosial, yaitu salah satunya pernah saya jelaskan tadi. Ternyata ada banyak sekali pengendalian sosial yang perlu kita ketahui. Jadi bagian itu yang paling menarik menurut saya. Dan setelah membaca buku tersebut, menurut saya buku ini sudah cukup menarik dan bagus dalam menjelaskan semua materi. Setiap bab itu dijelaskan beberapa materi dengan secara rinci tentang materi tersebut, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya ditambahkan seperti kesimpulan di setiap materi agar memudahkan para pembaca memahami, dan beberapa kata-kata ilmiah yang sulit dipahami. Perlunya ada beberapa kajian kebahasaan ketika ada beberapa kata yang sulit dipahami ataupun sulit dimengerti, supaya ditambahkan di bagian akhir buku, dan perlunya untuk menambahkan kesimpulan. Jadi itulah dari komentar dari saya. Baik, itulah pemaparan review buku. Untuk itu apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.